Jemaah majelis zikir khotaman yang saya muliakan, bil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ade Rahmatullah dan guru kita Al-Mukarram Ustadz Dede Mahmudah Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Sujaki dan seluruh jamaah para ikhwan jamaah Thariqah Al-Mu'tabarat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di bawah bimbingan guru kita Al-Mukarram Pangarsa Abah Sayyidi Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin. Mudah-mudahan kita semua ini masuk dalam golongan orang-orang yang benar-benar berbaiat kepada beliau dengan maksud tarbiyah, artinya yang mau dibimbing oleh beliau tidak hanya pada saat di dunia ini, terlebih-lebih lagi insya Allah beliau akan menuntun kita, memegang kita saat nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Amin amin. Kulli kharij, dari tiap-tiap kharij yang keluar kotoran yang keluar, minal farji, dari farji, najisin ya, yang najis cuci dengan air, ataupun kemudian wayumsahu bil hajar. Wayumsahu itu dilap, ya apa istilahnya, ya dilap gitu, dilap bil hajar dengan batu. Nah tapi ada syaratnya. Kalau dalam kitab Sabinatul Jannah, syarat beristinja dengan batu itu ada 8. Syurutu ijza'il hajari samanya. Syurutu ijza'il hajari lima yaktasiru alaihi samanya. Jadi syarat bolehnya menggunakan batu itu ada 8 gitu. Bagi orang-orang yang ingin bersuci, menggunakannya ada 8. Ahaduhuma, salah satunya, ayakuna bi salasati ahjarin, yakni menggunakan 3 batu. Jadi syarat orang untuk melakukan istinja dengan batu itu harus menggunakan 3 batu. Au salasati atrafin hajar, atau 3 permukaan, 3 sisi batu. Jadi kalau batu itu mungkin batunya segitiga kali ya. Jarang kan batu segitiga, kan biasanya bulat atau gepeng gitu kan. Kalau modelnya bisa ada permukaannya sampai 3. Au salasati atrafi hajar, atau 3 sisi batu. Jadi menggunakan 3 sisi batu. Walau hasolal inqa'u biduniha. Jadi menggunakan 3 batu meskipun najisnya dapat dibersihkan kurang dari 3 batu itu. Misal gini, kalau najisnya itu bisa dikurangi dari 3 batu, tapi kata Nabi, mengikuti kepada sunnah Nabi, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya Rasulullah sallallahu, wal yastanji bi salasati ahjar. Tetap, jadi wal yastanji, dan hendaklah beristinja bi salasati ahjar. Jadi syaratnya tetap dengan 3 batu. Falau lam yahsul illa bi aktsar minas salasa. Kalau seandainya istinjanya itu tidak selesai, tidak berhasil, tidak bisa cuman dengan 3 batu, bagaimana? Kan itu tadi katanya syaratnya 3 batu. Kalau seandainya nggak bisa 3 batu gimana? Kalau tidak bisa 3 batu, wajibat ziyadatu 'alaiha. Wajib untuk menambah jumlah batunya. Ya, jadi kalau kita di mana-mana, di kebun-kebun terjebaknya susah mencari air, rasanya nggak pede, wajibatiz ziyadatu 'alaiha. Wajib untuk menambah jumlah batunya. Namun wa yusannul itaru in hasalal inqa'u bi syaf'in. Tapi tetap disunnahkan itar, membuatnya jumlah bilangannya ganjil. Itar atau asal kata witer ya, witer kan ganjil. Al-itar itu artinya disunnahkan dengan bilangan ganjil. In hasolat,
apabila hasolal infa'u bisyaf'in, apabila sudah kira-kira bisa selesai, walaupun bisyaf'in dengan genap, dengan jumlah bilangan genap. Jadi kalau misalnya nambah batunya 6 atau 4, oh ternyata dengan 4 sudah bersih, tapi sunnahnya tetap ganjil. Wal afdol, dan utama fil kaifiyati, caranya bagaimana? Nah itu. Bagaimana cara istinja dengan batu ini? Ayat da'abil awal min muqaddamis safhatil yumna. Nih, jadi mohon maaf nih, sebagai contoh ya. Jadi ini bolnya nih, bolnya. Ya, bolnya gitu kan. Ya kalau bolnya lah, parti kan kita bicara. Bisa dari misalnya nih batunya nih. Jadi sisi yang sebelah kanan dulu. Sisi yang sebelah kanan. Dan bayangin aja lah, bayangin diri aja. Jadi kalau lagi buang air dari sisi yang sebelah kanan, pelan-pelan digeser, memutar. Jadi min muqaddamis safhatil yumna wa yudirahu, mengelilinginya. Wa yudirahu, dan mengelilinginya qalilan, pelan-pelan. Jangan keras-keras, baret nanti. Perih. Ila, sampai ayyasila ilal ladzi bada'a minhu, sampai dari mana tadi memulainya? Dari kanan tadi, dari sisi kanan. Jadi kalau misalnya dari bolnya itu dimulai balik lagi ke kanan. Itu yang pertama, ya kan? Summa bisani, kemudian yang kedua, min muqaddamis safhatil yusra kadalik. Lalu kemudian dengan sisi yang kedua, batu yang kedua bagaimana? Dari belah kiri nih. Dari yang belah kiri diputar gini. Sampai ketemu lagi ke kiri tadi, sisi yang belah kiri. Terus summa yumirru salis, kemudian melanjutkan yang ketiga, ala safhataini. Jadi wal masrabah jami'an. Wal masrabah itu tempat keluar kotorannya tadi. Ya, bolehnya lah, ya. Wal masrabah itu boleh. Jadi summa yumiru, kemudian melanjutkan yang ketiga, as-salisa ala safhataini. Jadi kira-kira dua sisi tadi langsung kena gitu. Sekaligus. Ya, wal masrabati jami'an, keseluruhannya. Nah, itu 3 tuh. Ya, dengan begitu ya sudah diingat ya, kalau batu itu hanya zat najisnya. Kan disebut tadi batu itu hanya zat najisnya. Lalu kemudian kalau bekasnya ya bekas lah gitu. Kalau air itu membersihkan zat dan bekas najisnya. Tapi kalau batu itu ya zat najisnya aja yang dibersihkan. Ya siapa juga yang mau itu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud tadi ya. Jadi tata caranya, ini kan mungkin nggak paham, mungkin selama ini nggak paham kan? Nggak paham caranya, baru kali ini nih. Oh kayak gitu ternyata. Menurut kitab Fikih Sabinatul Najah, kata Kasyifatus Syajah, syarahnya dari Imam Nawawi, begitu caranya. Sementara ini kan kita selalu gesek-gesek aja gitu kan, nggak tahu kita tata caranya. Padahal sebetulnya adalah pelan-pelan dari sisi yang sebelah kanan, terus yudiru, memutar caranya itu sampai kemudian balik lagi ke tempat asal yang sebelah kanan. Lalu kemudian yang kali kedua dari kiri terus ke kanan, terus balik lagi ke kiri. Baru yang ketiga adalah semuanya, semua tempatnya dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah nanti masih ada lagi. Ini baru bicara soal ayyakuna bisalasati ahjan, dengan 3 batu. Nanti belum lagi ada ayyuna qol mahal. Jadi baru satu nih. Baru satu halaman lah kira-kira gitu. Ntar kalau kepanjangan nanti keburu apa kita gitu. jangan dihabisin, pelan-pelan saja namanya belajar. Diserap dulu, yang penting udah tahu oh itu tata caranya gitu kan. Ya, nanti banyak sebenarnya persyaratan mungkin yang kita nggak begitu paham soal menggunakan istinja batu ini. Ada 8 loh syaratnya, sehingga ketika kita nanti entah suatu saat di mana terpaksa harus menggunakan batu, dan batunya memang nggak boleh yang tajam juga.
Yang permukaannya harus rata. Jangan nanti kalau permukaannya gerutul itu berbahaya, malah bisa luka, nggak keruan, ntar jalan juga entah bagaimana. Nah, pada ikhwan sekalian, kita sama-sama membaca kitab ini, sama-sama kita belajar. Saya juga belajar. Jadi bukanlah mungkin saya menyampaikan sesuatu itu orang yang alim di sini, tidak. Tapi saya hanya karena sendiri jauh, kalau istilah orang Jawa itu, sam'an wa ta'atan kepada guru. Ketika guru meminta saya untuk membawakan materi apa yang saya bisa, ya saya sampaikan. Nanti kalau seandainya ada yang menurut jamaah sekalian ada yang perlu diluruskan, mangga, silahkan. Kita sama-sama belajar, karena kalau kata Mbak Asrori itu, dalam ilmu Thariqah itu bukan penting kamu itu yang pintar tapi tidak merasa. Biarin bodoh tapi merasa. Jadi kalau pintar tapi kemudian hatinya tidak merasa, itu buat apa? Mending bodoh tapi hatinya merasa, hatinya tanya. Jadi mungkin kita sebenarnya mengambil tabarukan dari guru kita, pengasahabah, ya kegiatan ini supaya kita sama-sama belajar. Jangan sampai nanti kita orang Thariqah ini kemudian dinilai orang, kamu cuma bisa zikir doang. Paham juga lah, kan udah sering cibiran-cibiran seperti itu kepada kita. Jadi jangan sampai nanti ketika orang mencibir kita, oh kita ngaji kok, bukan hanya zikir-zikir saja gitu. Nah, ngaji ini bukan berarti kita mau menjadi orang pintar, bukan, tapi kita mengambil barokah dari kitab yang kita baca. Mudah-mudahan dengan barokahnya guru kita, pengasahabah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, yang sedikit ini barokah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam